Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat media yang menarik dengan menggunakan Microsoft Sway. Kita login dulu ya di browser. Kita untuk login ke akunnya, portal Office-nya, kita ketikkan office.com. Ya, office.com. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa login ya atau masuk. Nanti diketikkan di sini saya masuk menggunakan akun guru inovatif saya. Dia bisa menggunakan akun sekolahnya SCH-ID atau akun dari MGMP Indo Belajar ID ya. Dia bisa dicoba. Jadi nanti selanjutnya kita tinggal memilih aplikasi Sway-nya. Sway ini ada di bawah sini. Sini ya, yang ini Microsoft Sway-nya. Kita juga bisa mencari dari titik 9 ini. Titik 9 ini kita lihat, nah ini adalah Sway ya, Sway. Tapi kita klik yang Sway ini. Di sini pada aplikasi Microsoft Sway ini ya kita bisa membuat media yang menarik. Di sini kita bisa menambahkan gambar ya, menambahkan video, menambahkan teks, bahkan menambahkan formulir ya atau kuis bisa kita tambahkan. Kita pilih untuk memulainya, kita pilih yang Sway kosong baru ini. Proses. Di sini ada alur cerita, ini untuk alurnya. Kemudian di sini ada desain, ini untuk mempercantik tampilan dari Sway. Kemudian di sini ada putar ya. Ini untuk kita lihat tampilan sebelumnya, ada bagikan. Dan di sini ada titik 3 yang di kanan ini untuk pengaturannya. Di sini saya akan membuat media untuk pembelajaran saya, yaitu saya akan memberi judul untuk materi jarak antar titik yaitu dimensi 3. Saya kasih materi jarak antar titik. Nah, jadi selain kita bisa membuat untuk media pembelajaran, ya kita juga bisa menggunakan Sway ini untuk membuat formulir PBDB ya, penerimaan peserta didik baru ya, kita bisa mempromosikan dulu sekolah kita, kemudian diakhiri dengan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian kalau kita ingin, bisa juga kita gunakan Sway ini untuk sebagai laporan dari suatu kegiatan ya, tampilannya semakin menarik. Kemudian kita juga bisa menggunakan misalkan untuk mempromosikan suatu objek wisata. Nah, kita bisa menggunakan Sway ini. Nantinya hasil dari Sway ini kita akan memperoleh tautan link yang bisa kita bagikan nanti ke media sosial kita ya. Sini ada penekanan, ada aksen, ada tautannya. Ini kalau kita blok ya, kita blok seperti ini, kita pilih penekanan. Nah, ini tampilannya menjadi lebih tebal ya. Kemudian di sini ada latar belakang, ini untuk sebagai latar dari judul ini ya, gambarnya. Ini kita bisa pilih ke sini. Nah, ini kemudian di sini bisa disarankan ini, yang disarankan ini kita pilih, kita klik yang segitiga bawah ini. Nah, kita bisa memilih gambar. Kalau kita ingin memilih gambar, kita pilih gambar. Kalau kita ingin memilih video, nanti kita pilih YouTube. Kalau kita ingin memilih dari perangkat kita ya, kita pilih yang perangkat saya. Karena saya mau cari dari internet saja. Nah, kemudian kita cari di sini apa yang akan kita cari. Misalkan dimensi 3. Saya pilih misalkan saya akan mencari dimensi 3. Seperti ini. Kemudian tinggal kita enter. Ini supaya tampilannya lebih banyak, ini bisa kita
tidak centang sini. Nah, ini tampilannya. Nah, saya tinggal memilih gambar-gambar yang ada. Misalkan saya akan mengambil gambar yang ini ya. Nah, cara kita mengambilnya tinggal kita klik aja ya seperti ini, tambahkan, atau bisa juga kita seret ya langsung ke sini juga bisa. Ini. Proses sudah, jadi bisa kita klik seperti ini, kemudian ditambahkan atau kita seret ke sini ini untuk menambahkan gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan teks ya. Misalnya kita ingin materi-materi tertentu itu kita ingin menambahkan teksnya dulu. Nah, itu bisa kita klik yang ini, yang tambah ini, kemudian kita pilih yang ini, teks ini. Nah, misalkan kita akan menambahkan teks, saya tambahkan teks, misalkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sini 1, siswa dapat mendeskripsikan, misalkan ini siswa dapat mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang. Ini tujuan yang pertama misalkan ya. Tujuan yang kedua misalkan siswa dapat menentukan jarak antar titik dalam ruang. Seperti ini. Nah, ini saya beri penekanan dulu ya. Misalkan ini, kemudian supaya tampilannya lebih besar kita pilih yang ini ya, supaya lebih besar seperti ini. Selanjutnya ini cara menambahkan teksnya. Dan misalkan setelah judul kita akan menambahkan subjudulnya. Nah, ini tinggal dipilih yang di sini. Ini. Nah, ini subjudulnya yang ini. Nah, ini berarti subjudulnya. Ini bagian pertamanya. Misalkan kita akan memberikan instruksi, misalkan perhatikan gambar. Ini kalau kita ingin memberikan subnya ya, sub dari judul tadi, ini judulnya, ini subnya. Tapi kalau kita tidak akan ingin menghapus ya, kita tidak ingin memberikan subjudulnya, itu tinggal kita klik yang di sini, hapusnya ya, ini, hapus dua ini. Jadi misalnya kita tidak akan memberikan subjudul, nanti tinggal kita tambahkan di sini. Lanjutannya, misalkan selanjutnya saya akan menambahkan gambar. Nah, ini pilih klik gambar ini ya. Nah, di sini gambar juga ya bisa kita tambahkan tadi dari internet, tadi gambar Bing tadi. Ini gambar Bingnya bisa kita tambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan gambar dari perangkat saya. Nah, kita tinggal memilih yang ini. Perangkat saya. Jadi saya akan menambahkan gambar dari ini ya, dari perangkat saya, dari laptop. Misalkan ini saya ambil gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalkan 7 gambar. Nanti tinggal kita buka seperti ini. Nah, ini otomatis akan tambah di sini.
Nah, kemudian misalkan kita akan menambahkan lagi gambarnya. Ini sudah 7 gambar ya. Misalkan kita akan menambahkan lagi gambar lagi, tambahkan lagi gambarnya yang dari internet sini. Kita pilih, misalkan ini 1, misalkan ini 2. Misalkan ini lagi ya 3. Kita tambahkan ini 1, 2, 3. Nah, sudah kita jadikan satu ini ya. Kita akan menumpuknya ya gambar-gambar ini ya, kita klik dulu caranya. Kita klik di sini saat ini ya. Yang akan kita jadikan satu ini gambar-gambarnya akan kita grupkan. Kita klik dulu seperti ini sampai tercentang seperti ini. Nah, ini sudah semua gambar-gambarnya. Kalau sudah, tinggal kita grupkan. Ini pilih yang ini, di salah satunya ini kita tampilkan dulu dalam font yang besar, kemudian kita pilih grupkan. Nah, kita akan diminta memilih grupnya seperti apa. Misalkan kita pilih yang tumpukan. Kita perbesar tampilannya. Sudah menambahkan gambar. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin misalkan menambahkan video. Nah, kalau kita ingin menambahkan video, setelah kita mengklik tanda tambah tadi, kita pilih yang media ini. Ya, kita pilih media. Ini medianya, kita klik di sini. Nah, ini kita pilih yang video ini. Nah, misalkan kita ingin memilih video dari YouTube. Nah, tinggal klik di sini. Ini yang titik tadi sini. Ini tadi yang segitiga ke bawah ini, kita klik YouTube-nya. Nah, mungkin kita pilih misalkan dimensi 3 jarak titik ke titik ini ya. Nah, kita pilih ini. Dan kita tambahkan sini. Nah, ini masuk di sini. Nah, misalkan kita ingin karena kita sudah punya juga di channel kita ketikkan di sini ya. Di sini di channelnya sini apa? Itu bisa kita lihat. Misalkan channel saya Yuniati dan Taufik. Nah, ini video-video yang ada. Tinggal kita cari misalkan jarak antar titik. Cari jarak antar titik. Ini peluang dimensi 3, ini jarak. Nah, ini jarak titik ke bidang. Peluang. Kita cari jarak antar titik ini. Nah, ini ya. Ini misalkan kita punya sendiri di YouTube channel YouTube kita ketikkan di sini channelnya, kemudian kita pilih videonya. Nah, ini videonya. Jarak antar titik. Nah, ini kita tambahkan di sini. Jadi di sini kita bisa menambahkan beberapa video ya. Tinggal tampilannya ini bisa kita sedangkan, ini juga kita sedangkan. Nah, ini cara menambahkan video ya. Nah, kemudian misalkan lagi setelah siswa itu menyimak teksnya, kemudian melihat gambar, menyaksikan video. Nah, kita minta siswa untuk mengerjakan kuisnya ya. Nah, itu kita cara menambahkan
formnya atau kuisnya itu caranya tadi di sini ya. Kita klik yang tambah ini, kemudian kita pilih yang media. Nah, untuk menambahkan form untuk kuis itu kita pilih sematkan. Tentu saja sebelumnya kita sudah menyiapkan formnya ya, form kuisnya sudah kita ketikkan, kita siapkan di Microsoft Formnya. Jadi tinggal kita pilih sematkan seperti ini. Nah ini kita perbesar, kita tinggal pastekan di sini form dari atau kuis yang akan kita masukkan untuk materi ini. Nah ini saya sudah menyiapkan di sini ya. Saya sudah membuat 3 pertanyaan, ini pertanyaan 1, 2, 3 di Microsoft Formnya. Kemudian bagi di sini yang perlu kita atur di Microsoft Formnya, dibagikannya itu pastikan anyone with the link atau siapapun dapat menjawab. Jadi nanti ketika Sway ini kita bagikan ke media sosial kita ya, WA, Facebook ya, itu maka siswa siapapun yang menemukan tautan link itu bisa mengerjakannya. Nah, ini di sininya di pengaturannya ini bisa kita lihat ya, bisa di sini tampilkan hasil otomatisnya. Kemudian di sini pastikan siapapun dapat menjawab. Jadi siapapun yang menemukan link ini, formulir ini dapat menjawab. Kalau sudah siap, kemudian tinggal kita ambil tautannya, embednya. Cara mendapat embed untuk tautannya, kita pilih yang ini, yang sematkan ini, ya. Kita pilih dulu seperti ini. Jadi kita klik yang di sini, nomor 2 dari kanan ini, sematkan. Setelah seperti ini, kita salin, kita klik salin. Kemudian kita kembali ke Sway tadi. Nah, di sini tinggal kita pastekan. Kita pastekan. Nah, seperti ini. Lalu diproses. Nah, ini sudah berhasil. Ini ya, sudah kita tambahkan formnya. Bisa kita lihat tampilan sementara. Kita lihat di putar sini tampilan sementaranya. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Ini kita belum mengatur. Ini tumpukan gambar-gambar tadi. Kemudian ini untuk videonya tadi. Dan terakhir adalah ini untuk kuisnya. Seperti ini. Nah, kalau kita ingin kembali, kita akan menyeting ya supaya tampilannya lebih menarik. Menarik itu di desain atau gaya ini. Nah, kita klik yang desainnya ini. Nah, kemudian setelah kita klik desain, kita klik yang di sini yang gaya. Ya. Nah, ini apakah kita ingin vertikal? Kalau tadi horizontal ya ke kanan. Nah, kalau kita ingin ke bawah itu kita bisa klik vertikal. Nah, kemudian kita bisa memilih untuk tipe-tipenya ya, tipe-tipe hurufnya dan backgroundnya ya. Ini seperti ini, banyak pilihannya. Misalkan saya mau pilih yang ini, seperti ini tampilannya. Kalau kita ingin menyerahkan ke Sway-nya juga bisa, kita tinggal pilih yang remix ini. Ini gunanya remix. Jadi remix ini kita menyerahkan gayanya itu ke pada ininya ya, di Sway-nya. Kalau kita ingin sesuai pilihan kita sendiri, kita tinggal memilihnya. Misalkan saya ingin memilih yang ini, dan kita pilih. Nah, seperti ini. Bisa kita, kemudian setelah gaya, tinggal kita atur di pengaturannya, ya. Jadi supaya Sway kita ini nanti bisa bergerak sendiri, bisa juga. Itu kita sini atur di sini ya, di titik 3 ini. Nah, ini pengaturannya. Pengaturan untuk Sway ini, kita pilih yang ini. Pengaturan untuk Sway ini. Nah, ini
menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini di pengaturan tampilan ini, ya, pengunjung dapat menduplikat sway. Kalau kita misalkan tidak ingin, tidak usah. Tapi kalau misalkan siswa kita minta bekerja sama membuat suatu laporan, misalkan dari suatu praktikum atau dari suatu hasil kunjungan, ya itu bisa kita minta dia mengklik ini. Jadi mereka saling bekerja sama sehingga bisa menduplikatnya. Kemudian ini pengunjung dapat mengubah tata letak dari sway ini. Kalau kita tidak ingin, tidak kita centang. Nah, ini juga kalau kita tidak ingin tampilkan. Yang paling terpenting lagi adalah yang ini, putar otomatisnya. Ini start kondisi nonaktif, kita aktifkan. Kemudian ini waktunya 5 detik. Kalau kita ingin lebih cepat, kita pilih misalkan 3 detik. Jadi antar slide itu, antar bagiannya itu akan bergerak, ya. Jangan terlalu lama dipilih ini, ya. Jadi misalkan 3 paling lama itu 5 detik, jadi 5 second. Kemudian apakah ingin bergerak terus menerus? Kalau kita ingin, iya. Kalau misalkan tidak, ya tidak usah dipilih. Seperti ini. Ini untuk pengaturan untuk sway ini. Ya, jadi tadi setelah kita pilih pengaturan, ya, kita pilih pengatur, kita klik titik 3, kita pilih pengaturan untuk sway ini. Kalau sudah oke, tinggal kita lihat lagi tampilannya sekarang. Sebelum kita bagikan. Nah, ini bergerak ya, dia sway-nya. Nah, seperti itu. Itu teks tadi. Nah, ini yang bertumpuk tadi seperti ini. Nah, di gambar yang bertumpuk tadi, siswa bisa mengklik seperti ini, melihat tampilannya. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah. Ini yang untuk video tadi, ya. Seperti ini. Nah, ini yang untuk formnya. Jadi formnya bisa diisi, ya, bisa diisi. Misalkan kita isi, nah, nanti misalkan masukkan jawabannya. Dan jawabannya ya. Nah, ini. Misalkan siswa sudah mengisi seperti ini, kemudian dia tinggal mengirimkan. Nah, ini sudah siswa bisa melihat hasilnya langsung. Nah, ini nilainya adalah 100/100. Nah, itu untuk pembelajaran kepada siswanya. Ya, selanjutnya tinggal kita membagikannya ya. Cara kita untuk membagikannya di sini. Bapak Ibu, saat untuk membagikan, di sini ada pilihan, ada orang atau grup tertentu, orang di dalam organisasi Anda yang memiliki tautan, ini berarti yang memiliki domain akunnya yang sama. Misalkan di sekolah saya SMA Al-Hayat, SCHID. Nah, kalau kita ingin membagikan ke umum, ke siapapun yang menemukan tautan bisa mengakses, kita pilih yang ini. Siapapun yang memiliki tautan. Jadi siapapun yang memiliki tautan, yang melihat, walaupun dia tidak mempunyai akun Office 365, itu bisa melihat tampilan dari sway kita dan bisa mengisi form yang ada. Itu kita pilih siapapun yang memiliki tautan. Kalau sudah, tinggal kita salin. Ya, Bapak Ibu tinggal menyalin di sini linknya. Ini tinggal kita salin. Ya, kita salin. Kita bagikan ke WA atau ke media sosial yang lainnya. Ini seperti itu cara membuat media yang menarik dengan menggunakan Microsoft Sway. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.